Shalom, shalom. Kita sudah sampai di devotion yang terakhir di tahun 2023. Ya, tapi jangan sedih dulu. Devotion tetap akan berlanjut di tahun-tahun selanjutnya dengan format-format yang lebih segar dan lebih baru, yang lebih menarik, tapi juga tetap akan pusatnya pada Kristus, tetap pusatnya pada Injil. Ya. Kali ini kita akan bahas satu tema, itu hati-hati dengan roh Isabel. Nah, roh Isabel ini sekarang sudah menjangkiti semua orang, baik dalam gereja maupun dalam 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 dunia sekuler. Iblis bekerja berkeliling dunia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam atau menjangkiti orang yang hidupnya jauh dari dari Tuhan Yesus. Nah, kokohnya itu kayak apa aja. Yang pertama, itu intimidasi seperti yang ada di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ke 4. Ini memang perikopnya di sini tentang Ratu Isabel ini. Nah, orang-orang yang suka mengintimidasi adalah orang hatinya penuh dengan dendam, ketidaksukaan, egois dan suka menang sendiri. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan maupun pelayanan karena terintimidasi oleh iblis dan manusia yang mengungkit masa lalu. Contoh, diremehkan, tidak akan bisa bawa firman Tuhan karena gagal. Kalau dunia kita melakukan yang benar tapi dimusuhi atau diintimidasi oleh teman-teman. Yang kedua, yaitu sewenang-wenang, seperti yang ada di 1 Raja-Raja 21 ayat 7 dan ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Nah, di gereja pun seorang yang lebih senior bisa bertindak sewenang-wenang. Kalau dia menginginkan tempat pelayanan itu ditempati orang dekat dia, maka dia bisa saja memindahkan dengan seenaknya. Itu contohnya gimana dipindahkan posisi yang tidak enak dan ditempatkan jauh dari keluarga itu biasanya. Yang ketiga yaitu apa? Sifat rohnya itu, yaitu licik seperti yang ada di 1 Raja-Raja 21 ayat 8 sampai 13. Rekayasa yang jahat atau pembunuhan karakter. Ini kalau di sini konteksnya itu apa? Orang-orang yang ada di situ waktu itu disuruh sama Ratu Isabel untuk menuduh Nabot yang enggak. Jadi Nabot itu seorang sultan anggur di situ yang punya kebun anggur yang besar, apalagi di belakang istana juga. Maka itu supaya Raja Ahab itu bisa ngambil kebun anggur itu, maka apa? Maka Isabel itu menyuruh beberapa orang untuk memfitnah Nabot di depan umum supaya dia bisa dibunuh sama orang-orang itu secara fisik. Nah, kalau contohnya di sekarang itu apa? Meminta dukungan tempat untuk memberi kesaksian tentang seorang yang akan ambil bagian dalam pelayanan di mana orang tersebut mempunyai masa lalu yang kurang baik atau melakukan tindakan kriminal atau hal yang lain. Faktor yang mendorong adalah ketidaksukaan. Ketidaksukaan sehingga apa? Orang kayak gini tuh, kok kayak yang ini tuh harus disingkirkan dengan cara apapun. Nah, tinggal di atas ini terjadi di gereja yang dilakukan oleh orang dunia, yang dilakukan dalam hal mendirikan gereja atau tempat ibadah. Di demo, tidak boleh ibadah, bahkan gereja dibakar. Seperti yang terjadi kapan hari di satu gereja
di Tanjung Mokawa. Padahal gerejanya itu sebenarnya sudah resmi ada di listnya sinodenya gereja itu. Nah itu berdirinya awalnya di hotel, tapi dia mau bangun di di tempat yang baru supaya tidak nyewa di hotel. Tapi apa jadinya? Malah digusur, didemo sehingga nggak boleh ibadah dan lain sebagainya. Yang terakhir ciri-ciri rohnya itu adalah persinahan seperti yang ada di 2 Raja-Raja 9 ayat 22 dan Wahyu 2 ayat 20. Banyak orang melayani tapi selingkuh. Maksudnya ini bukan cuma selingkuh secara fisik, memang ada orang melayani itu selingkuh secara fisik, tapi juga ada yang selingkuh secara rohani. Nah ini yang lebih tidak kelihatan ya. Kalau selingkuh secara jasmani mungkin kelihatan ya, WA-nya itu ada istri dan ada juga lainnya, dan simpanannya atau suami dengan simpanannya. Itu bisa tahu kalau kita selingkuh secara rohani, itu nggak bisa tahu selingkuh secara rohani itu apa. Kita mungkin kelihatannya melayani, tapi hati kita terpaut sama apa, uang. Hati kita terpaut sama yang lain, kedudukan dan yang lain sebagainya. Harusnya kita melayani itu kan fokusnya pada Tuhan, bukan sama hal lain. Ya kalau di dunia ini orang punya kedudukan besar, kemungkinan melakukan persinahan, kayak contohnya istrinya banyak itu ya. Nah solusinya apa sih supaya kita tidak terkontaminasi dengan roh itu? Yang pertama itu takut akan Tuhan, seperti yang katakan di Amsal 4 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Yang kedua, yaitu tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pelayanan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan yang jeripayamu tidak akan sia-sia. Yang ketiga itu minta hikmat, seperti yang dikatakan di Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang terakhir yaitu hidup dalam kekudusan. Imamat 20 ayat yang 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa yang lain, supaya kamu menjadi milikku. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya. Ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.